kalau memang jero pintar, wisesa, sakti, saya ingin pembuktian sekarang. Sekarang buktikan di tempat saya sekarang. Di tempat ini, di Ajang Ida. Buktikan sekarang kewisesan jero, kesaktian jero. Ampura jero. Ampura jero mangku. Sampun nanti dona tiang jero mangku. Sampun nanti dona di Jawa. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya sangat berbahagia sekali. Karena apa? Karena hari ini di rumah saya, di Peseraman, kami dapat berbincang kembali dengan teman saya ini, Jero Swisti. Nah, apa sebab demikian? Karena begini, dulu saya pernah membuat konten sama beliau, yaitu dimana konten itu jadi Ratu Leak. Jadi Ratu Leak, pengakuan Ratu Leak. Di sini saya ingin mengkonfirmasi sama beliau. Saya datangkan Ratu Leak yang sesungguhnya sekarang. Nah, inilah beliau yang dulu ajak saya syuting. Nah, kemarin beliau ragu-ragu, jadi nggak mau syuting. Jadi waktu itu saya sedikit memaksa syutingnya karena beliau merasa malu sama keluarga katanya. Bahkan setengah memaksa lah saya, akhirnya beliau mau pada waktu itu syuting. Terkait dengan itu banyak sekali komentar-komentar yang suka dengan pengakuan Ratu Leak itu. Tetapi ada sedikit segelintir komentar yang miring, yang katanya itu settingan, katanya itu direncanakan dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau konfirmasi sama beliau. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya ingin tanya sama beliau. Karena hari ini beliau sudah insaf, sudah tidak lagi menjalankan apa yang pernah beliau jalankan. Karena beliau sudah menjalankan Dharma, dari Dharma Weci ke Dharma Sadu. Nah, pada waktu itu beliau merasa bingung. Jadi banyak cemoohan, banyak fitnahan, kemudian yang menjadi sangat bingung sekali beliau tidak bersatu dengan suaminya. Jadi sering bertengkar, bahkan keluarganya tuh sering cekcok. Satu sisi beliau tuh banyak mendengar fitnah ada di luar. Padahal dalam hati kecilnya beliau tidak pernah mau seperti itu, karena itu memang warisan dari leluhur yang beliau jalankan. Nah, untuk itu saya ingin konfirmasi sama beliau sekarang. Swastiastu, Jero? Swastiastu, nggih, rahayu, raja bumi, nggih. Jero niki tentu tiang ini ingin konfirmasi karena dikira kita tuh settingan, merencanakan dan sebagainya. Karena satu sisi saya kan seorang pemangku gede. Nah, Jero sekarang juga ngiring sesuhunan juga kan gitu. Tentu kita tuh nggak akan membuat settingan, buat acara yang aneh-aneh lah. Jadi tentu kita ingin berbagi kepada sahabat-sahabat muda, sahabat milenial tentang kearifan, tentang peleakan itu sendiri. Nah, Jero, bagaimana kok Jero pada waktu itu kok Jero tuh merasa gimana? Kan Jero datang ke rumah tiang nih karena merasa dengan keluarga nggak bener, dengan suami nggak bener. Nah, bagaimana sih sebenarnya pada waktu itu loh? Perasaan Jero yang sesungguhnya itu gimana? Waktu nikah tiang bingung. Bingungnya antara berani dan enggaknya untuk mengakui semua itu. Karena saya itu difitnah, ya sih memang iya. Dibilang bisa ngeliat, dan saya pun
pekerjaan yang tiang ambil semua amburadul. Dulu kerja apa, Roh? Ya jualan, ya mijet, apalah gitu pekerjaan yang tiang ambil. Karena tiang itu istilahnya dituduh, bisa ngeliat. Tapi sebenarnya ya. Sebenarnya iya sih. Ya, tapi kan itu kan, nah ini yang tanya ya. Bagaimana ke Jero sebenarnya tuh? Jero tuh dalam keadaan sadar apa tidak sadar itu? Di saat malam hari apa siang hari? Nah, itu tolong dikonfirmasikan Jero biar enak lah ininya. Iya. Dibilang antara sadar dan tidak sadar ya sadar. Itu kejadian setiap sore hari. Oh, setelah sanikala. Iya, sanikala. Ya dekat-dekat maghrib lah gitu. Ingin sekali kayaknya menggendong anak-anak, ingin menciumnya, menjilatnya. Itu anak tetangga gitu? Ya, anak tetangga. Siapa lagi? Kepingin gitu? Kepingin menggendongnya. Nah, setelah Jero tidur itu sandikala tuh Jero ngantuk banget apa gimana itu? Sehingga mau tidur. Atau bagaimana? Dia nggak ngerti juga itu. Kalau mau tidur, antara mau tidur nggak tidur, ya seperti saya itu kayak dibawa gitu pergi sama orang. Jadi kayaknya mau diajak itu ya? Mau diajak. Itulah penyebabnya saya bisa bawaannya tidur. Nah, pada waktu itu Jero nggak tahu kalau yang ngajak tuh leluhur Jero sendiri. Iya. Jadi pengelisir Jero sendiri yang dulu melakukan hal seperti itu. Jadi Jero nggak ngeh. Iya. Kok saya bisa begini, kok saya bisa begitu, kan begitu. Terkait dengan anak-anak Roh ya. Anak-anak itu kan ini. Jadi Jero bilang tadi kan melihat orang gendong anak, katanya ingin menjilat, ingin menggendong atau bagaimana. Mungkin ingin, itu kan hati nurani ya, tapi kenyataannya si anak kan nangis gitu. Nah ini ada nih. Konon katanya, kalau si Lia sendiri itu, si nenek Lia ini, punya mantu, kemudian dia mengandung cucu yang pertama. Ya. Katanya itu sebagai tumbal. Tumbal untuk, nah itu tidak ngerti dia. Tumbal bagaimana maksudnya itu tuh, tumbal itu gitu. Gitu. Itu tumbal itu untuk ya yang namanya cucu pertama. Cucu itu yang akan memberi saya jalan menuju ke sana. Ke tempat yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi di sini intinya Jero tuh akan lebih baik, kemudian lebih tinggi ilmunya ya. Lebih tinggi ilmunya. Nah itu, jadi si anak itu, si bayi itu akan menjadi tumbal untuk si neneknya, karena itu darah kandung sendiri, darah kandung sendiri, cucu kandung sendiri kan begitu. Nah itu berarti betul ya. Jadi itu sebagai jalan untuk menuju, jadi jalan yang tol lah untuk menuju ke alam sana, dan lebih tinggi ilmunya. Kemarin channel kita tuh pada waktu Jero itu kan viral. Banyak disukai oleh orang karena kita berbagi di sana kan. Tetapi ada juga yang miring gitu loh. Jadi kalau nggak salah 1, 2, 3 tuh ada yang miring. Tapi memang tiang secara santun juga tiang menyampaikan, mengklarifikasi tentang itu. Kemarin kan Jero kan pada waktu itu kan ricuh tuh. Nah ricuh pada waktu itu jadi kamera yang suruh matikan, kemudian Jero tidak sadarkan diri. Jadi sampai Jero tuh kerauhan, ya pengelisir Jero waktu itu rauh gitu kan begitu. Malah saya tuh Jero nangis pada waktu itu, pengelisir nangis dan malah seolah yang disalahkan sama pengelisir Jero pada waktu itu tidak boleh dianu katanya kan begitu. Tapi yang tetap nulis sering ide tuh gede karena dunia juga karena dia ingin berbagi supaya nanti kan Lia tuh biar tidak kami hitamkan kan gitu. Tetap Lia dibilang jelek aja kan begitu. Jadi dia ingin tahu. Nah itu kan pada waktu itu kan mau kerauhan. Bagaimana Jero? Nah jadi biar Jero aja yang menyampaikan pada netizen. Kenapa saya tidak mau memfilmkan itu? Itu kan
Jero yang minta tuh. Nah, gimana kemarin tuh? Waktu itu kan tiang yang mau minta, biar Jero nggak mau videokan tiang. Karena tiang malu nanti ditahuan sama keluarga, malu sama teman-teman, makanya saya nggak ngasih videoin. Sahabat muda, memang pada waktu itu kan itu kejadiannya tuh pas terakhir itu memang beliau kerangsukan leluhurnya. Saya merasa nggak enak juga waktu itu, malah saya disalahkan. Tetapi saya tetap mohon sama beliau yang ada di sini supaya, karena saya ingin berbagi. Tapi astengkara semuanya baik-baik saja. Nah, kemudian pada waktu itu beliau tuh masih bingung karena dia masih tidak akur dengan suaminya, dengan keluarganya tidak akur. Jadi semuanya dibilang begitu. Nah, akhirnya beliau minta solusi pada waktu itu. Dia minta solusi sama Jero Mangku. Nah, apa yang Jero lakukan? Apa yang Nah, pada waktu itu saya memang katakan sama beliau bahwa kalau Lea itu sebenarnya bagus itu. Tapi beliau sebenarnya bukan Lea yang belajar, bukan Lea yang mencari, tetapi Lea yang memang betul-betul diwariskan. Termasuk saya sendiri juga salah satu dapat warisan pengleakan itu. Nah, mungkin di desa saya ya, di desa Pergung, khususnya di Banjarnegara tahu betul siapa leluhur tiang nike. Itu namanya ada Dadong Kusning. Dadong Kusning itulah terkenal sekali. Bahkan konon katanya, saya masih belum lahir, dulu beliau adalah bisa ngelekas nyata, berubah wujud nyata. Makanya dibilang Dadong Montor kah, dibilang ini, itu, dan sebagainya. Nenek saya memang terkenal. Nah, saya salah satu pewarisnya. Kemudian, setelah saya diwariskan itu, di saat beliau sudah ngisap sari. Ngisap sari itu sudah menjalankan dharma, dari Dharmaweci ke Dharma Sadu. Dharma Sadu lah menjalankan titah-titah usada yang diwariskan oleh nenek tiang sendiri. Karena sebelum tiang lahir ke dunia ini, nenek tiang sudah menjalankan usada itu. Malah banyak yang datang ke rumah nenek tiang nika berobat. Itu kalau ada upacara di dalam kahyangan tanpa ada nenek tiang nika, jadi Ratu Pranda nggak berani menjalankan upacara di dalam kahyangan itu. Tahun 60-an itu nenek tiang tuh tetap mengikuti upacara yang ada di dalam kahyangan. Itu ditunggu keberadaan nenek tiang nika, baru upacara itu berlangsung. Nah, itu beliau sudah ngisep sari, jalankan Dharma Sadu, menjalankan tetaban, nuntun orang. Nah, itulah kemudian diwariskan oleh tiang sendiri. Tiang menjalankan itu sekarang. Sempat tiang itu diajari sama nenek dalam mimpi. Jadi diajarin dalam bentuk bingit, tapi tidak perlu kita tuh sebarkan, kita bagi, karena itu memang rahasia tiang sendiri. Itu memang harus tiang pegang, bingit akene. Nah, terkait dengan Jero ini, tiang bilang sama beliau harus ke pura-pura dan mohon kepada Sesunan supaya apa yang Jero sekarang terima itu mohon supaya dinetralisir. Dan sempat pada waktu itu tiang arahkan untuk meruat diri. Kemudian ada wewantenan tertentu untuk menghilangkan pengelekan itu. Itu yang tiang sarankan kepada Jero Suwisti. Jadi bagaimana? Jero Mangku. Jero, tiang baru nggak? Gimana ya caranya bisa menghilangkan penglihatan itu? Kan Jero sendiri sudah merasakan tuh. Berarti Jero gimana rasanya setelah itu, pengurutan itu gimana? Ya, dari tundurnya Jero Mangku, tiang harus ke pura-pura, harus melukat. Dan malah tiang sekarang memargang usada beliau, karena tiang ngiringan beliau. Siapa aja yang diringi? Tiang ngiringan Sesunan Ratu Sugro Pekulun Ida Betara ring di dalam pet. Oke. Sarang ring di
Gunung Niang, Gunung Niang ring Kelungkung, di Kelungkung ya, di Nggih. Kelungkung ya. Oh ya. dalah ring di Niang Bungkut. Dalam Bungkut. Nggih. Nah, begini Jero nggih. Nah, mungkin Jero baru bertanya tentang itu kan begitu. Nggih. Baru tanya kenapa kok Jero Mangku bisa menghilangkan orang yang bisa ngelihat itu. Iya. Sesungguhnya sahabat muda sahabat milenial itu bukan saya yang menghilangkan. Saya tidak sakti, saya tidak luar biasa. Saya tidak orang yang istimewa, biasa-biasa aja. Saya nggak merasa bahwa ada luar biasa dan sebagainya. Nah, seseorang yang bisa memakai kegelaran penglihatan itu bisa dihilangkan apabila orang tersebut, orang yang bersangkutan itu mau akan dia yang meminta supaya penglihatan itu dihilangkan. Penglihatan itu bisa hilang apabila orang bersangkutan sudah siap dengan segalanya. Karena apa? Karena penglihatan itu ada dewanya. Jadi dewanya adalah ide dalam kahyangan, ide Durga, dan ide Prajapati. Nah, itulah dewa-dewanya. Kalau yang bersangkutan minta izin sama sesunan yang ada untuk menghilangkan segala kegelaran yang sudah diwariskan, dia yang minta karena dia malu atau bagaimana punya saya. Tetapi di sana bukan menghilangkan sebenarnya. Itu membalikkan arah dari Dharma Weci ke Dharma Sadu. Jadi Taksu itu tetap sama beliau, Taksu tetap sama saya. Mohon anugerah pada dalam kahyangan Prajapati Durga, kemudian Sanika Iring, itu juga dalam juga yang kiring itu ya. Itu pengawak Durga semua itu. Ratu Niang, itu dalam Bungkut, kemudian Ratu Niang dalam Bungkut, Ratu Niang di Sering Puncak Gunung Agung, dan Akilap itu semua itu dalam. Di sanalah kita memohon sama beliau untuk mengambil yoni-yoninya itu, baik itu dalam hal kerahayuan, keharmonisan, kemudian kita menjalankan titah-titahnya beliau, kemudian kita memohon merta rezeki di sana. Itu tentunya itulah saya bukan menghilangkan sebenarnya, cuma kita menjalankan saja. Nah, jadi ada upacara tertentu yang harus dijalankan, kemudian ada pengampunan di sana. Pengampunan di sana, kemudian memohonlah sama beliau supaya itu tidak dijalankan seperti Jero itu. Jangan nanya sama Jero mungkin. Masih nggak Jero tuh ngerasa mimpi-mimpi yang aneh-aneh itu? Mimpi yang terbang kah? Mimpi yang ingin menjilati orang, menyakiti orang, masih nggak itu? Sudah tidak, Mangku. Astungkara, suksemo banget atau tidak. Nah, udah sejauh mana Roh sebenarnya Roh pada waktu itu Jero tuh menjalankan itu ilmu penglihatan itu sudah sejauh mana itu? Sebenarnya sih itu mimpi diajak terbang, di mimpi diajak loncat-loncat, bisa terbang kan gitu. Di sana saya banyak lihat di kayangan itu saudara-saudara juga yang pada gitu, yang melakukan seperti itu, ilmu penglihatan itu. Katanya ada pengurusnya juga Roh ya? Ada pengurusnya. Ada yang apa ya? Ada yang absen gitu? Ada yang absen. Siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Katanya yang dapat tumbal, saya dapat tumbal segini katanya kan? Iya. Itu? Saya ya itu yang dia lihat seperti itu. Nah, terkait dengan itu, dia mengkonfirmasi mungkin sama Jero istri peniki. Jero, niki kan Jero sekarang yang lihat kemarin yang lihat di Nusup Penido, kadang-kadang Jero yang lihat di mana ya? Di Tanah Kilap, kadang-kadang di mana di kemarin di dalam Bungkut saya lihat. Gimana ke sekarang keseharian Jero tuh gimana? Keseharian saya sekarang ya ke pura-pura, mencari pengelukatan, ngemariang usadoido. Itu sehari-harinya yang tiang jalankan. Nah, setelah Jero tuh berbuat, setelah itu artinya ada upacara tertentu yang tiang mohonkan pada beliau. Yeah. Bagaimana sekarang jadi apa suara-suara sumbang yang di jalan itu masih ada apa enggak itu? Fitnah-fitnah itu masih ada apa enggak itu? Astungkara sekarang sudah tidak ada lagi. Karena dengan perjalannya waktu,
Yang dulu saya dibilang bisa ngeliat, sekarang Astungkara tidak. Karena saya sudah menjalankan yang lebih bagus dan saya sudah sekarang memutih. Katanya kemarin Jero pas ngemaria katanya masih aja dicurigai Jero bisa ngeliat, itu bener itu. Awal-awalnya gitu. Awal-awalnya sih ya. Kan sekarang istilahnya kayak begini Jero Mangku. Kasih orang itu ngomong apa. Yang penting tiang sendiri tidak melakukan seperti itu lagi. Dan bukti sudah ada. Bukti sudah ada. Berarti Jero banyak menyembuhkan orang ya? Sudah, Astungkara. Sekarang udah khusus sebagai baktonya beliau. Jadi sebagai bakto dalam lah. Maksudnya juga sebagai bakto dalam sebenarnya. Jadi kita menjalankan perintah-perintah beliau, menjalankan usada-usada, menjalankan tuntunan kepada semeton-semeton. Dari pengalaman itulah kemudian kita bisa berbagi sama teman-teman. Jangan kita tuh terlalu mengkambing hitamkan penglihatan itu, karena saya sendiri juga menerima warisan penglihatan itu sendiri. Jero juga begitu. Jadi kan mungkin kebanyakan juga teman-teman juga menerima seperti itu, cuman nggak tahu gitu. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, kebetulan suaminya ada di sini nih. Suaminya Jero Lontar. Nah, saya ingin tahu bagaimana pengakuan Jero Lontar tentang istrinya Jero Suwisti ini. Karena beliau sudah menjadi mangku sekarang. Dulu banyak masalah, banyak ini, makan pisah ranjang loh ya. Pisah ranjang. Pisah ranjang. Nah, kemudian sekarang udah bagus. Nah, sekarang udah kemana-mana bersama-sama. Kalau dulu Jeronya katanya mau ke sana, Jero Lontarnya mau ke sini. Gitu. Jadi selalu bertentangan. Nah, kebetulan malam ini Jero Suwisti diantar oleh suaminya Jero Lontar. Kita ingin konfirmasi supaya kita tidak dikira menyeting ini. Kalau yang bilang menyeting, silahkan datang ke beliau dari Jumpai, tinggal di Tanjung, Nusa Dua Tanjung. Kalau Anda ingin konfirmasi silahkan tanya sama beliau langsung. Di sini ada setting-settingan. Nah, sekarang saya ingin tanya pada Jero Lontar. Swastiastu. Nah, niki ini. Swastiastu. Nggih. Duduk. Jero, ini kan tiang Betaken, Jero nggih. Terkait dengan Raben Jero niki. Sekarang penapi Jero? Bagaimana sekarang Jero sama istri? Astungkara dumunan di tiang raja yang pisah ranjang, orang musing lea, ndak fitnah dan mungkin tiang sampun becek, sampun kumpul mungkin sarang Jero istri karena sampun otot yuning sama Jero mangku gede. Mesti ampun mikir winter tiang. Artinya dulu Jero bingung karena Jero istri dikatakan gini, dikatakan gitu. Akhirnya ada karena kebingungan tuh banyaklah terjadi masalah. Tuh nggih. Akhirnya Jero lama pisah ranjang. Nah, mungkin katanya Jero sudah jadi mewinten pemangku ya. Nggih, patut ampun dan pemangkuan karena tetap yang menjalankan untuk pribadi saya sendiri sama keluarga saya sendiri. Nah, itu. Kalau dulu Jero kan tidak mau sama sekali ke arah yang di atas. Sekarang udah malah Jero sekarang bakti sama yang di atas dan Jero sekarang sudah jadi mangku. Nggih, patut. Jadi sekarang udah harmonis ya? Astungkara. Sahabat muda, sahabat milenial, nah itu tadi. Jadi inilah suaminya Jero Suwisti. Nah, itu Jero Lontar. Jadi beliau di samping kerja sebagai security di sebuah perusahaan. Nah, beliau sekarang menjadi pemangku di tempatnya dia tuh pewintenan pemangku, bukan jadi pemangku, sudah mewinten pemangku. Dan kemudian beliau sering ke pura-pura. Nah, mereka sudah bersama-sama loh ya? Enggak, sama-sama. Kalau dulu enggak bersama-sama? Enggak. Sekarang udah bersama-sama karena apa? Karena tiang berusaha untuk menjadikan satu. Sahabat muda, sahabat milenial, cukup tiang berbagi malam hari ini. Karena tiang mengkonfirmasi tentang bagaimana seorang tokoh penglihakan dulu. Jadi beliau menerima
warisan dari leluhurnya, kemudian dia menjalankan, dipitnah, dan memang betul. Kemudian ribut dalam keluarga. Nah setelah itu tiang tuntun, itu pun atas kemauannya dia. Kalau tidak atas kemauannya dia, tiang tidak bisa. Cukup saya berbagi malam ini, tiang sindap untuk Pramu Santi. Ngiring? Om Santi, 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 Om.